Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SM Channel, kembali lagi dengan saya, YouTuber pemula. Untuk sekarang kita akan mempelajari tentang kisi-kisi materi wawancara pada Pilkada tahun 2024. Sebelum itu silakan like and subscribe channel ini untuk memberikan motivasi selanjutnya untuk kepada teman-teman. Baiklah, kita langsung saja untuk kisi-kisi materi wawancara pada Pilkada tahun 2004. Yang pertama adalah pendalaman visi misi dan motivasi kenapa ingin menjadi anggota PPK. Nah, dalam poin ini teman-teman harus menjabarkan visi misi serta motivasi ingin menjadi anggota PPK tingkat kecamatan, ya. Soal nomor kedua, klarifikasi terhadap rekam jejak dan tanggapan masyarakat. Klarifikasi ini untuk rekam jejak itu memberikan tanggapan-tanggapan yang diberikan kepada komisioner ataupun pewawancara. Contohnya ketika akan ditanya, Bapak tinggal di mana, dengan siapa, dan sebagainya, itu harus dijawab sesuai dengan apa adanya, ya. Soal yang ketiga, klarifikasi tidak memiliki ikatan perkawinan dengan sesama anggota penyelenggara. Diklarifikasi tidak memiliki ikatan perkawinan, ini contohnya satu, ya. Tidak memiliki ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara, contohnya Anda menjadi PPK dan istri Anda menjadi Panwas tingkat kecamatan, itu tidak diperbolehkan. Ataupun Anda ingin menjadi PPK tapi Anda istri Anda menjadi anggota PPS yang sama di tempat menjadi PPS. Selanjutnya untuk soal nomor 4, jelaskan tugas dan wewenang kewajiban PPK. Untuk tugas dan wewenang dan kewajiban PPK kalian bisa lihat di PKPU yang ada, jadi harus dipelajari. Soal nomor 5, ini berapa jumlah DPT di kecamatan dan kabupaten Anda. Ini jarang ditanyakan, tapi harus ditanyakan, harus dipelajari. Jumlah DPT ini harus sesuai yang real. Kemarin kan setelah pemilu itu sudah ada jumlah DPT-nya masing-masing, kalian perlu diingat untuk jumlah DPT yang ada di tingkat kecamatan. Yang keenam, apa yang Anda ketahui tentang pilkada inklusif? Untuk pilkada inklusif, kawan-kawan silakan cek di Google. Contohnya kita langsung, ya, kita contohkan. Ini jawaban sebagai pilkada inklusif. Ini sumber kita itu dari www.kpu.go.id atau berita acara atau baca wujudkan pemilu 2004 sebagai pemilu inklusif dan ramah dan disabilitas. Nah, ini di sini dijelaskan oleh Komisioner KPU RI. Yang pertama adalah hal ini disampaikan pemilu inklusif artinya pemilihan umum dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan dan setara untuk berpartisipasi dalam pemilihan politik. Ini menyangkut pengukuhan dan perlindungan hak-hak politik semua warga negara tanpa memandang jenis kelamin, usia, disabilitas, etis, agama, atau latar belakang sosial ekonomi mereka, sepanjang memenuhi persyaratan. Pemilu 2024 dapat diselenggarakan secara inklusif dan ramah dengan disabilitas. Ini kata Ibu Betty, anggota Komisioner KPU RI, ya.
Nah, lanjut untuk soal selanjutnya, berapa jumlah desa dan kecamatan di daerah Anda? Ini kan kita tes PPK, berarti kita hanya biasanya menjawab di sini berapa jumlah desa yang ada pada kecamatan di daerah Anda, bukan dan ini yang ada. Nomor 8, apa yang Anda ketahui tentang PPK? Bagaimana peserta dengan pengalaman non pemilu? Apa yang Anda ketahui tentang PPK? Ini harus dijabarkan menurut versi Anda, bukan menurut versi yang lain ya. Untuk versi-versi ini yang Anda ketahui tentang PPK untuk tingkat kecamatan itu apa saja. Nomor 9, jelaskan asas, prinsip, tujuan dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Nah, ini biasanya jarang. Biasanya yang ditanyakan oleh komisioner itu hanya pendalaman visi misi, klarifikasi terhadap rekam jejak dan tanggapan masyarakat, tugas dan wewenang kewajiban PPK, berapa jumlah DPT di kecamatan, berapa jumlah desa di kecamatan, apa yang Anda ketahui tentang PPK. Jelaskan asas, prinsip dan tujuan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Aspek selanjutnya kita lanjut lagi, aspek penilaian tes wawancara. Aspeknya yang dinilai oleh tes wawancara, yang pertama integritas. Integritas ini mencakup keterampilan sebagai calon anggota pemilu atau pilkada, tim kampanye, saksi pemilu, dan saksi pemilu. Ini integritas kita, apa yang kita integritaskan. Selanjutnya pengetahuan dan pengalaman kepemiluan. Pengetahuan Anda terkait kepemiluan adalah teknis penyelenggaraan pemilu, kelembagaan penyelenggara pemilu, administrasi kepemiluan. Ini seluruh calon anggota PPK wajib mengetahui pengalaman kepemiluan, teknis penyelenggaraan kepemiluan, kelembagaan kepemiluan, dan administrasi yang ada di tingkat pemilu. Lanjut, rekam jejak. Rekam jejak ini riwayat pengalaman Anda, di kepemiluan, riwayat pengalaman organisasi, riwayat pengalaman pekerjaan, dan riwayat pendidikan. Nilai yang di aspek ya. Penilaian pada tes wawancara. Nomor 4, komitmen kerja penuh waktu, profesionalitas, loyalitas dan visi. Ini harus menjadi satu, harus dipahami oleh calon-calon PPK pada tes wawancara. Nomor 6, pengetahuan lokal atau wilayah. Nah, ini pengetahuan lokal. Aspek ini termasuk dalam berapa desa dan jumlah kecamatan di daerah Anda. Ini masuk ini. Nomor 6, problem solving atau kemampuan memecahkan masalah. Problem solving ini kemampuan memecahkan masalah. Contohnya kita mengambil keputusan yang cepat dan sesuai dengan aturan-aturan berlaku. Nomor 7, kemampuan teknologi informasi. Nah, Bapak Ibu pasti bisa menggunakan sebuah komputer atau laptop untuk teknologi informasi. Contohnya yang pertama laptop, yang kedua HP Android, itu harus bisa menggunakan biar keinformasian kita cepat. Ini soal isai ya. Soal isai, pemilu sebagai sarana integritas bangsa, coba Anda jelaskan. Ini jarang ya, ini jarang kita temui pada tes-tes PPK, itu jarang diungkapkan, jarang dikerjakan. Biasanya hanya kisi-kisi untuk materi ini, pengalaman visi misi ini kalau biasanya sudah diperbolehkan keluar, tapi harus paham
Selanjutnya, rekam jejak dan tanggapan masyarakat. Hal yang harus kamu hal yang harus kamu perhatikan oleh calon anggota PPK yang masuk pada saat tahap wawancara adalah aspek rekam jejak dan tanggapan masyarakat, serta penting untuk memperhatikan poin ini karena dapat menimbang poin sebagai mengukurkan calon peserta. Rekam jejak positif yang berupa pengalaman kepemiluan atau mantan penyelenggara, sedangkan yang negatif berasal dari diri calon anggota PPK yang berupa postingan media sosial, misalnya pernah foto bersama caleg, pasangan calon, pernah menjadi tim sukses baik pada pemilu maupun pilkada, pernah menjadi saksi peserta pemilu. Tanggapan masyarakat yang masuk ke KPU dapat mengukurkan calon anggota PPK melampirkan bukti capture atau postingan di media sosial atau dokumen-dokumen lainnya. Ini contoh seperti surat kaleng yang ditampilkan kepada KPU. Selanjutnya, aspek penilaian wawancara anggota PPK. Yang pertama adalah integritas. Hal ini berkaitan dengan ketertiban sebagai calon anggota pemilu atau pilkada, tim kampanye, dan saksi peserta pemilu. Yang kedua adalah pengetahuan kepemiluan dan wawasan teknis penyelenggara pemilu. Yang ketiga, komitmen kerja paruh waktu. Yang keenam, pengetahuan lokal dan kewilayahan. Aspek penilaiannya. Materi lain penting didiskusi oleh calon anggota PPK pada tes wawancara. Materi lainnya adalah pengalaman kepemiluan, pengalaman organisasi, rekam jejak kepemimpinan dan manajerial, problem saving, ketokohan, penugasan, dan kemampuan teknologi komunikasi. Demikianlah kisi-kisi materi wawancara pada pilkada tahun 2024. Jadi untuk para peserta yang sudah lolos tes CAT pada PPK pilkada akan langsung mengikuti tes wawancara. Nah, kisi-kisi bentuk wawancara ini kalian pelajari dan kalian cermati. Terima kasih. Kita akan datang kembali. Jangan lupa untuk subscribe and like di channel ini. Di SM Channel untuk memberikan motivasi selanjutnya dan memberikan informasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.